Dzaraf ini nanti ada dzaraf itu yang mu'rab. Ada dzaraf itu yang secara lafadz itu mabni. Tapi ingat, dzaraf bagaimanapun ini kedudukan yang mengharuskan i'rabnya itu nasab. Lalu ada pertanyaan, Tat, kenapa ada mim ba'du, min qablu, mim ba'du? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fuadi rahimakumullah. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Wahyudi di channel Ngaji Fuadi. Kita akan melanjutkan kajian kita masih di surat Al-Baqarah. Ini masih panjang ya. Kita baru masuk di ayat ke-58 ya, dan masih tentang kisah Bani Israel yang harus kita ambil pesan-pesannya, karena Allah bercerita begitu panjang. Jangan sampai kisah ini hanya seperti dongeng masa lalu, tapi harus kita ambil mengapa Allah mengisahkan ini. Mari kita bahas kata per kata. Oleh karena itu, untuk Sobat Fuadi yang belum memiliki Mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi, saya sangat menyarankan untuk segera memilikinya. Link pembelian silahkan klik di deskripsi ya. Di deskripsi ada link pembelian, bisa melalui Shopee, bisa melalui Tokopedia, atau untuk yang dari luar negeri ataupun nggak punya akun Shopee, Tokopedia, bisa langsung pesan kepada kami ya melalui nomor yang sudah disertakan di kolom deskripsi. Segera miliki Mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi, dan kita akan mengkaji, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran kata demi kata di channel Ngaji Fuadi. Mari kita ngaji Fuadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum raghadan wadkhulul baba sujada wa qulu hittah naghfir lakum khotayakum wa sanazidul muhsinin. Wa idz qulna, dan ingatlah ketika telah berfirman siapa kami. Kenapa kita baca telah? Karena fi'il madhi ya. Kita ulangi. Jadi kalau ini fi'ilnya madhi dan memang pantas untuk kita beri, silakan untuk ditambahkan makna fi'il madhi, yaitu telah. Wa idz qulna, dan ingatlah ketika telah berfirman siapa kami. Firmannya udkhulu hadhil qaryah. Udkhulu, masuklah siapa kalian, Bani Israel, hadhil qaryata, pada ini negeri. Fakulu, lalu makanlah siapa kalian, minha, darinya, hadhil qaryah, haitsu syi'tum, dimanapun menghendaki siapa kalian. Raghadan, dalam keadaan nyaman ya. Di sini bisa juga raghadan kita jadikan maf'ul mutlak, juga bisa raghadan dengan nyaman juga boleh. Wadkhulu, dan masuklah siapa kalian, al-baba, pada pintunya. Di sini kenapa kita artikan pada pintunya? Ini adalah maksud dari al di sini ya. Wadkhulu, dan masuklah siapa kalian, al-baba, pada pintunya, sujadan, dalam keadaan sujud semua, atau sujadan dalam keadaan orang-orang yang sujud. Wa qulu, dan berkatalah siapa kalian, atau dan ucapkanlah siapa kalian, hittatun ya, katakanlah hittatun. Apa hittatun? Kita bisa maknai macam-macam di sini ya. Kita pakai makna hittatun bahwa kami adalah memohon pengampunan. Bisa juga ada yang maknai hittatun bahwa permintaan kami adalah ampunan. Ya, boleh. Naghfir, maka akan mengampuni siapa kami, lakum, pada kalian, khotoyakum, pada kesalahan-kesalahan kalian. Wasanazidu, dan akan memberi tambahan siapa kami, al-muhsinina, pada orang-orang yang berbuat baik. Kita ulangi sekali lagi. Wa idz qulna, dan ingatlah ketika telah berfirman siapa kami, udkhulu, masuklah siapa kalian, hadhil qaryata, pada ini negeri.
Fakulu lalu makanlah siapa kalian minha darinya hadhil qaryah haitsu syi'tum dimanapun menghendaki siapa kalian raghadan dalam keadaan nyaman atau raghadan dengan nyaman. Wadkhulu dan masuklah siapa kalian albaba pada pintunya sujadan dalam keadaan orang-orang yang sujud atau sujadan dalam keadaan sujud semua. Waqulu dan berkatalah siapa kalian dan katakanlah hittatun bahwa kami adalah memohon pengampunan. Bisa juga dibaca hittatun bahwa permohonan kami adalah ampunan. Naghfir maka akan mengampuni siapa kami Allah lakum pada kalian khotoyakum pada kesalahan-kesalahan kalian. Wasanazidu dan akan memberi tambahan siapa kami al-muhsinina pada orang-orang yang berbuat baik. Sekarang kita terjemah. Dan ingatlah ketika kami berfirman, firmannya, kalian masuklah negeri ini, lalu kalian makanlah darinya, dari negeri ini, dimanapun kalian menghendaki dalam keadaan nyaman. Dan kalian masuklah pintunya dalam keadaan sujud semua. Dan kalian katakanlah hittah, artinya kami memohon pengampunan. Maka kami Allah akan mengampuni pada kalian kesalahan-kesalahan kalian. Dan kami akan memberi tambahan pada orang-orang yang muhsin atau orang-orang yang berbuat baik. Baik, kita lanjutkan pembahasan kata per kata. Semoga ayat yang cukup panjang ini kita bisa selesaikan dalam satu video. Lanjut kita analisa kalimat. Baik, kita lanjutkan kajian kata per kata. Wa idh qulna dan ingatlah ketika telah berkata siapa kami. Wawu huruf ataf idh qulna ini sudah kita ulang-ulang di ayat sebelumnya, maka tidak perlu kita bahas. Wawu huruf ataf idh ini adalah dzaraf, qulna fi'il madhi bersambung dengan dhamir rafa mutaharik. Kita langsung masuk pada apa yang difirmankan oleh Allah. Ini berarti firmannya Allah kepada Bani Israel mulai dari sini. Udkhulu. Berarti kan ini dari dakhala yadkhulu. Udkhulu ini adalah fi'il amr ya, fi'il amr itu berasal dari fi'il mudhari. Yadkhulu ya-nya tinggal ditiadakan, kemudian ininya dijazmkan menggunakan sukun, kemudian didatangkan hamzah wasal menjadi udkhul. Caranya seperti itu. Jadi hilangkan huruf mudhari'ahnya, kemudian jazmkan di sini karena shahihul akhir, jazmnya dengan sukun tidak bisa dibaca, datangkan hamzah wasal, maka jadilah udkhul ya, bersambung dengan wawu jamak, maka tanda jazmnya tidak lagi dengan sukun tapi dengan membuang nun, mabni pada tanda jazmnya. Baik, kita lanjut. Udkhulu berarti ini adalah fi'il amr. Fi'il amr hukumnya mabni pada tanda jazmnya. Fi'il butuh pada fa'il. Fa'ilnya wawu ini menjadi fa'il. Berarti kalian masuklah ya. Masuk kemana? Hadhil qaryata, pada ini negeri. Ini berarti hadhihi ini adalah isim isyarah. Isim isyarah berkedudukan sebagai apa di sini? Sebagai isim isyarah hukumnya mabni. Kedudukannya sebagai apa? Sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih dari mana? Maf'ul bih dari udkhulu. Masuklah, masuk kemana? Hadhil qaryata, pada ini negeri. Maf'ul bih i'rabnya harus nasab. Nasabnya kalimat yang mabni hanya dalam mahal saja. Kemarin kita sudah bahas di hari Ahad ya tentang mahal. I'rab mahali. Kemudian al-qaryah ini berarti dia adalah kalimat isim, hukumnya mu'rab, kategorinya adalah isim mufrad, kedudukannya dia sebagai apa? Ingat, kalau isim isyarah langsung nyambung kepada musyar ilaihnya yang diisyarahi, berarti musyar ilaihnya yang diisyarahi oleh isim isyarah ini berkedudukan sebagai badal. Badal dari mana? Badal dari isim isyarah ini. Isim isyarahnya menjadi maf'ul bi nasab, berarti badalnya pun harus ikut nasab.
Oleh karena itu nasabnya isim mufrad ditandai dengan fathah, hadhil qaryata. Jadi bukan al-qaryatanya yang menjadi maf'ul, yang menjadi maf'ul hadhihinya. Al-qaryata menjadi badal. Jadi saya ulangi, musyar ilaih ketika disambung langsung dengan isim isyarahnya seperti ini, maka kedudukan musyar ilaih yang diisyarahi itu sebagai badal. Hadhil qaryata, pada ini negeri. Kalau di Indonesia kan balik, pada negeri ini, gitu ya. Kemudian fakulu. Jadi perintah pertama, kalian masuklah negeri ini. Hampir semua penafsir kebanyakan menyatakan hadhil qaryah ini adalah Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas, ya. Ini adalah yang sekarang Palestina, yang sekarang sedang membara, yang sekarang sedang jadi rebutan, ya, sedang jadi rebutan. Mengapa? Dari sini kita tahu mengapa orang-orang Israel yang mengatasnamakan dirinya sebagai Bani Israel, ya. Israel itu kan sudah pernah kita bahas. Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub, ya, nama lain dari Nabi Yakub. Nah, Bani Israel berarti anak turunnya Nabi Yakub. Nah, orang-orang sekarang, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel ini, mereka mengklaim dirinya adalah Bani Israel, berarti keturunan dari Yakub yang pernah diperintahkan oleh Allah untuk masuk kepada ke kota ini. Ya, Qaryah di sini Ail Madinah, maknanya adalah kota. Nah, masuk ke kota ini, lah kota itu adalah Yerusalem, ya, yang tempatnya Baitul Maqdis itu. Nah, maka oleh karena itulah kita di sini bisa memahami mengapa mereka sampai sekarang mengklaim sebagai orang atau kaum yang punya hak terhadap kota suci ini, ya, karena di Al-Qur'an sendiri diakui udkhulu hadhil qaryah. Lah di sini makanya nanti kemudian ini akan sampai nanti akan menjadi rebutan, ya, akan menjadi rebutan. Nah, ini adalah kisah tentang Bani Israel. Allah sendiri pernah memerintahkan kepada mereka untuk masuk ke negeri ini. Tapi nanti kita akan lihat apa yang mereka lakukan. Fakulu, lalu, berarti fa-nya di sini adalah fa huruf ataf, bukan fa jawab. Fakulu, lalu, fakulu, fa-nya berarti di sini adalah huruf ataf, ya, huruf ataf. Fakulu, kulu sudah pernah kita bahas dari akala yakulu, ya, dari akala yakulu. Oke, seperti ini. Terus kemudian ingat kalau mau bikin fi'il mudhari seperti fi'il amr seperti tadi, ambil dari fi'il mudhari'nya kemudian hilangkan huruf mudhari'ahnya. Jadilah seperti ini. Kemudian jazmkan, ini jadi disukun, ya, jadi disukun. Kemudian di sini datangkan hamzah wasol. Datangkan hamzah wasol, harokatnya samakan. Di sini menjadi dibaca ukul. Ukul menjadi sulit dibaca, maka hamzahnya diganti dengan wawu menjadi ukul, ya. Karena ukul ini kemudian sulit untuk dibaca, ya, berat, tiba-tiba kok langsung wawu dengan huruf sebelumnya dhammah. Ya, ini berat kata orang Arab. Maka wawunya kemudian dibuang. Jadilah ini hamzah wasalnya enggak usah kita harokati. Kemudian jadilah hanya ukul, ya, hamzah. Nah, hamzah wasalnya maka tidak diperlukan lagi karena tadi didatangkan hamzah wasal karena untuk membaca ini. Ketika sekarang ini sudah dibuang, tidak dibutuhkan lagi, maka kemudian jadilah kul. Nah, kul, makanlah, ya. Kemudian di sini bersambung dengan wawu jamak menjadi kulu. Nah, seperti itu, ya, menjadi kulu, tidak lagi mabni sukun seperti tadi, tapi menjadi mabni pada tanda jazmnya berupa apa? Membuang nun, ya. Karena kulu berarti aslinya jadi yakulu. Nah, nunnya kemudian dibuang menjadi kulu. Kalau mufradnya yakulu berubah menjadi kul. Kalau yang model jamaknya yakuluna berubah menjadi kulu dengan tanda mabni pada tanda jazmnya yaitu membuang huruf nun. Baik, kita lanjutkan. Kulu, makanlah siapa kalian, ya, sudah. Ini berarti fi'il amr mabni pada tanda jazmnya yaitu membuang nun, wawunya di sini sebagai fa'il, sama seperti udkhulu. Minha, dari negeri itu. Berarti min ini adalah huruf jar,
huruf jar berarti hanya adalah majrur. Berarti ini adalah susunan yang disebut dengan jar majrur. Ada yang bertanya, nulisnya yang benar gimana sih? Apakah jar seperti ini ya tanpa alif atau jar ya dengan alif? Yang benar yang mana? Kalau huruf berarti kita katakan harfu jarrin ya, harfu jarrin. Tapi kalau amil kita katakan jar. Nah, ini asalnya jarirun ya. Jarun wa majrurun. Jadi jarun dari wazan fa'ilun, jarirun. Kemudian diidghamkan menjadi jarun. Maknanya amil jar ya. Sama dengan nasib, jazim, jar. Tapi kalau huruf harfu jarrin. Kalau i'rab jar. I'rab itu i'rab jar tanpa alif, bukan jar seperti ini ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Ini adalah susunan jar majrur. Sudah berha ini isim dhamir, maka jarnya hanya dalam mahal. Lalu kalian makanlah dari kota ini ya, haitsu syi'tum. Haitsu ya, ini kemarin ada yang bertanya sekaligus kita jawab ya. Jadi terkait dengan dzaraf ya. Dzaraf ini nanti ada dzaraf itu yang mu'rab. Ada dzaraf itu yang secara lafadz itu mabni. Tapi ingat, dzaraf bagaimanapun ini kedudukan yang mengharuskan i'rabnya itu nasab. Maka nanti ketika yang menjadi dzaraf ini adalah kalimat yang mu'rab, maka langsung akan kelihatan tanda i'rabnya. Tapi kalau yang menjadi dzaraf ini sesuatu yang mabni, kalimat yang mabni, berarti hanya dalam mahal. Nah, termasuk dzaraf yang mabni adalah haitsu, ya. Ini termasuk yang mabni. Nah, ya, termasuk yang mabni. Idza, ini adalah dzaraf juga tapi hukumnya mabni. Kemudian hati-hati, termasuk yang mu'rab itu adalah ba'da, qabla. Ini termasuk mu'rab. Ya, ini termasuk mu'rab. Nah, lalu kemarin ada yang bertanya, ini mu'rab berarti dia di sini misalkan ba'da. Kita keluar dulu dari haitsu. Ba'da ini mu'rab. I'rabnya adalah nasab karena sebagai dzaraf. Tanda nasabnya menggunakan fathah karena dimasukkan kategori isim mufrad. Oleh karena itu ketika dia didahului dengan min, dia akan dibaca dengan mim ba'di. Nah, ya. Lalu ada pertanyaan, kenapa ada mim ba'du, min qablu, mim ba'du. Nah, perhatikan kalimat-kalimat dzaraf yang seperti ba'da, qabla ini dia punya keharusan untuk selalu diidhofahkan. Selalu harus mudhof ya, harus diidhofahkan kepada kalimat berikutnya. Karena dia maknanya nggak bisa sendiri. Qabla misalkan, sebelum apa kan nggak bisa. Sesudah apa kan nggak bisa. Maka qabla dan ba'da atau yang semisal ini amama, tahta ya, itu dia harus untuk diidhofahkan. Lah, ketika suatu saat kok mudhof ilaihnya tidak disebutkan, maka untuk menandainya dia nggak mungkin tidak disebutkan secara makna, nggak mungkin. Secara makna tetap ada, tapi terkadang dia tidak disebutkan secara lafadz. Secara lafadznya dibuang, hanya secara makna. Maka kemudian jika ini terjadi mudhof ilaihnya kok dibuang, maka ba'da dan qabla ini harus kok mudhof ilaihnya yang dibuang ya, bukan mudhofnya yang dibuang, ini keliru. Kalau misalkan kan dia harusnya jadi mudhof ya. Nah, kalau di sini berarti harus ada mudhof ilaih. Nah, kalau misalkan mudhof ilaihnya kok dibuang, berarti ba'da dan qabla ini nanti hukumnya dia mabni dhammah. Dibacanya bukan ba'da qabla tapi ba'du qablu. Makanya para khotib setelah mengucapkan muqaddimah terus mengatakan amma ba'du. Amma ba'du. Ini maksudnya ai amma ba'da dzalik.
adapun setelah itu gitu ya. Nah, di sini aslinya ba'da dzalik. Dzalika sebagai mudhof ilaih. Lah, ketika mudhof ilaihnya dibuang, maka di sini tidak lagi dibaca ba'da sebagai tanda nasab, tapi dia menjadi mabni dhammah, baca ba'du. Tapi mahalnya tetap nasab. Begitu pula misalkan di depannya diberikan huruf jar min, maka perhatikan min adalah huruf jar. Berarti seharusnya ini adalah majrurnya. Tapi karena ini dibuang mudhof ilaihnya, maka dia harus mabni dhammah. Ya, sehingga ba'du secara lafadz mabni dhammah, tapi secara makna dia yang pertama adalah sebagai majrur dari min. Berarti karena majrur punya mahal jar. Di sisi yang lain dia adalah mansub karena menjadi dzaraf. Nah, maka dilihat dari sisi makna dia dzaraf sehingga mahalnya jar. Dilihat dari keberadaan min berarti seharusnya dia majrur, maka mahalnya jar. Tapi secara lafadz karena mudhof ilaihnya dibuang, dia mabni dhammah. Kedudukan ini i'rabnya hanya dalam mahal. Baik, ini kita agak melenceng kemana-mana lah. Tapi semoga ini bisa menjawab kemarin pertanyaan yang masuk. Jadi hari Ahad nanti kita nggak perlu menjelaskan lagi tentang ini. Baik, kemudian haitsu di sini adalah termasuk mabni, tapi dia kedudukannya adalah sebagai dzaraf. Oleh karena itu dia i'rabnya nasab, tapi hanya dalam mahal saja. Nah, haitsu itu bisa bermakna kapan saja atau di mana saja. Di sini tapi kita kesulitan untuk memberikan makna secara keseluruhan, maka kita ambil salah satunya dimanapun, atau maksudnya bisa termasuk kapanpun ya. Haitsu syi'tum, dimanapun kapanpun kamu menghendaki. Jadi maknanya bisa seperti itu. Sedikit saya sampaikan bahwa makna yang kita cantumkan Al-Quran ketika kita coba untuk terjemahkan itu maknanya tidak paten ya, maknanya tidak benar-benar paten. Maka bisa jadi maknanya itu bisa jadi bisa jadi kurang karena memang itu bukan Quran. Jadi saya ulangi lagi, jangan sampai keliru. Ketika Al-Quran telah dicoba untuk diterjemahkan, ingat terjemahnya itu sudah bukan Quran tapi sudah penafsiran, maka ada subjektivitas di situ, ada konteks di situ ya. Tapi makna tidak hanya apa yang ada pada terjemah. Oleh karena itulah tafsir itu luas sekali karena makna dari suatu kalimat itu sangat luas. Syi'tum ini berasal dari sya'a ya, yasha'u ya, kemudian ditambah tum di sini. Ditambah tum. Nah, sya'a ini secara tasrif dulu kita bahas ya. Ini asalnya adalah sya'a yasha'u ya. Ini tasrifnya. Nah, ini adalah min babi alima ya'lamu, mengikuti alima ya'lamu, babnya alima ya'lamu. Dan jangan lupa dia ini masuknya ajwaf ya'i ya, ajwaf ya'i berarti aslinya itu adalah syayi'a. Gimana nulisnya? Ya, syayi'a. Syayi'a. Yashyi'u. Gini. Yashyi'u. Gini ya. Ya, seperti ini. Syayi'a yashyi'u alima ya'lam. Oh, yashya'u. Ya, maaf. Syayi'a yashya'u alima ya'lamu. Nah, kita fokus sekarang kepada fi'il madinya ya. Berarti sya'a asluhu syayi'a. Sya'a asalnya adalah syayi'a. Kemudian bertemu dengan tum. Jadilah dia syayi'tum. Ini aja syayi'tum. Gini saja. Oke, syayi'tum. Gini ya. Kita tulis begini saja. Oke. Baik, terus kemudian di sini karena ada ya yang huruf ya berharokat, huruf sebelumnya shahih berharokat fathah, maka ya diganti menjadi alif, jadilah dia sya'tum ya. Gini kita tulis seperti ini aja, sya'tum. Muncullah dua huruf yang sama-sama sukun, yaitu apa di sini namanya ini
alif dan di sini hamzah sama-sama sukun. Karena sama-sama sukun maka dibuang salah satunya. Maka yang dibuang adalah alifnya. Jadilah dia sya'tum. Nah, gini aja. Jadilah dia sya'tum. Nah, gini saja. Oke. Terus kemudian untuk mengingat ada alif yang dibuang, yang alif ini aslinya ya, maka kemudian harokatnya menjadi kasroh, menjadi syi'tum. Jadi ini prosesnya kurang lebih seperti ini. Atau kalau mau langsung saja diproses dari sya'a ini aja langsung disukunkan juga boleh ya. Nggak usah ribet juga boleh. Langsung saja di sini. Langsung di sini juga boleh. Sya'a ini langsung aja disukun. Jadilah dia sya'tum. Nah, udah gini juga mudah ya. Sukun, mabni sukun fi'il madhi karena bertemu dengan dhamir rafa mutaharik. Bertemu dengan huruf yang sukun, alif dan hamzah, maka hamzah alifnya dibuang ya. Jadilah dia sya'tum. Ya, gini sya'tum. Setelah alifnya dibuang, untuk mengingat bahwasanya alif yang dibuang ini aslinya adalah ya, atau untuk mengingat bahwa ini adalah ajwaf ya'i, maka harokatnya dirubah kasroh menjadi syi'tum. Ini menjadi hilang. Jadi syi'tum. Haitsu syi'tum. Sudah. Ini fi'il madhi mabni sukun karena bertemu dengan dhamir rafa mutaharik. Lalu kalian makanlah dari kota itu, dari negeri itu, dimanapun atau kapanpun kalian menghendaki. Raghadan, dengan nyaman. Raghadan maknanya dengan penuh kenyamanan, dengan penuh kemakmuran, ada yang maknanya dengan penuh kemewahan ya. Pokoknya raghadan ini kalau di dalam tafsirnya termasuk dimaknai kasiron wasian. Jadi kasiron wasian dengan penuh kenyamanan. Nah, raghadan di sini ada yang menjadikan dia sebagai maf'ul mutlak, ada yang menjadikan dia sebagai hal. Kalau menjadikan maf'ul mutlak, ingat maf'ul mutlak itu harus dari fi'il atau yang semakna fi'il. Berarti di sini kita arahkan dari kulu. Berarti kalau kita jadikan maf'ul mutlak, fakulu, maka makanlah siapa kalian, aklan dengan makan, raghadan yang nyaman. Nah, berarti di sini sebenarnya dia adalah naat. Dia adalah sebenarnya naat dari aklan yang menjadi maf'ul mutlak dari lafadz kulu. Kemudian maf'ul mutlak aslinya dibuang, digantikan oleh naatnya. Atau kalau jadikan hal juga bisa langsung raghadan dalam keadaan nyaman. Berarti di sini harus ditakwil ya. Kalau raghadan dalam keadaan seperti ini berarti dia ini raghadan ditakwil untuk kemudian menjadi hal. Baik. Intinya tapi sama bahwasanya maf'ul mutlak ataupun hal itu sama-sama i'rabnya harus nasab ya. Nasab dan tanda nasabnya menggunakan fathah. Jadi kalau dia mau jadikan maf'ul mutlak, posisikan dia sebenarnya naat dari maf'ul mutlak yang dibuang. Kalau jadikan hal berarti dia harus ditakwil raghadan dalam keadaan orang-orang yang nyaman. Nah, dari ditakwil menjadi isim fa'il nanti dari isohibul halnya berarti ini kalian ini ya. Oke, baik, ini masdar yang kemudian ditakwil menjadi isim fa'il. Baik, ini analisa kita kata per kata. Perhatikan di sini Allah mengingatkan, ingat ketika kami suruh untuk memasuki suatu kota, ya, yang di kota itu kemudian mereka diberikan kelimpahan, dijanjikan kelimpahan untuk bisa makan kapan saja, ya, dengan cara yang senyaman mungkin. Di sini kulu ini bukan perintah wajib menurut sebagian ulama. Di sini adalah perintah mubah bahwa kalian boleh makan kapan saja dengan nyaman. Fakulu minha haitsu syi'tum raghadan. Kemudian perintah berikutnya, wadkhulul baba sujjadan. Wadkhulu dan masuklah siapa kalian, ya, wadkhulu dan masuklah siapa kalian al-baba. Ya, di sini wadkhulu. Wah, ini ternyata
sedang habis spidolnya. Jadi kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ini berarti yang seharusnya kita bisa selesai, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, mengingat juga durasinya yang sudah cukup panjang. Jadi di video kali ini cukup sekian dulu. Kita akan lanjutkan wadkhulul baba sujjatan wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wasanazidul muhsinin. Insyaallah kita selesaikan di video berikutnya. Mohon maaf karena belum selesai tapi ada sedikit kendala, tapi semoga yang sedikit ini sudah bisa bermanfaat untuk kita bersama, dan semoga tetap istiqomah. Jika video ini bermanfaat, silahkan like dan berikan komentar yang baik. Jika ada pertanyaan, sampaikan juga di kolom komentar. Insya Allah akan kami bahas di konten video hari Ahad. Terima kasih. Saya Muhammad Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.